Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio RWS FM dimanapun berada dari kawasan Pondok Pesantren Wali Songo. Inilah RWS FM mengudara di 107.7 atau di www.rwsfm.streamingkita.com. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun. Amin ya robbal alamin. Senang sekali rasanya Bun dan Saiku hari ini atau saat ini hadir ke Indra Dengar Panjenengan Sedoyo. Nah, sekarang saatnya kita hadirkan ya. Telah kita siarkan melalui Radio Expos bahwasanya kita akan menghadirkan apa ya? Pastilah panjenengan sudah tahu semuanya. Nah, di sini ada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial dalam rangka pengembangan perilaku masyarakat pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan penyuluhan sosial melalui media radio. Nah, Bapak Dr. Andes Catur Edi Meyanto MM, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sragen, juga ada Pak Suwarjo SEMM, penyuluh Dinas Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang adalah intinya kita menghadirkan di sini adalah untuk menghadirkan Pensosmas, yaitu penyuluh sosial masyarakat, karena mereka berdualah yang untuk ujung tombaknya di masa COVID-19 ini, bagaimana dampak sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, apakah dampak sosialnya itu mengena sasaran atau tidak. Di antaranya adalah Bu Harni ya. Selamat siang Bu Harni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pensosmas Kecamatan Kalijambe juga ada Mas atau Pak ini ya. Pak Lili ya. Mas bisa? Bisa. Pak Lili Subagio ya, Pensosmas Kecamatan Gemolong ya. Di antaranya mereka berdua akan ini ya, memberikan edukasi atau pendidikan bahasanya di masa COVID-19 ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sudah siap semuanya, Pak? Sudah siap ya? Siap. Nah, di sini langsung saja ya, kita akan memberikan pertanyaan. Bisa diceritakan siapa penyuluh sosial masyarakat, bagaimana awalnya Anda direkrut menjadi penyuluh sosial masyarakat atau Pensosmas? Monggo dijawab. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pada siaran siang hari ini, ya, langsung aja saya akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi dari narasumber. Apa itu Pensosmas masyarakat? Pensosmas masyarakat adalah bagian dari relawan sosial masyarakat yang mana terdiri dari perseorangan ataupun organisasi yang bergerak di bidang sosial masyarakat. Kemudian Pensosmas masyarakat pada awalnya berdiri di tahun 2017. Pensosmas masyarakat Kabupaten Sragen direkrut tahun 2017, yaitu dengan sistem rekrutmen dari masyarakat atau penggerak sosial masyarakat melalui TKSK. Iya. Nah, kami Pensosmas masyarakat dari Kecamatan Gemolong yang waktu itu mendapatkan informasi ataupun undangan dari TKSK, yaitu yang bernama Mas Koko, untuk ikut serta mendaftarkan diri menjadi Pensosmas masyarakat. Kemudian di tahun 2017 itu kita ikut serta di dalam pembekalan terkait dengan tupoksi Pensosmas masyarakat, apa saja yang nanti akan dilaksanakan
apa saja yang nanti akan dilakukan di dalam penyuluhan masyarakat. Pada intinya, Pensos masyarakat adalah seseorang yang mempunyai jiwa sosial masyarakat, yang peduli dengan masyarakat, dengan edukasinya, dengan cara-caranya untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat agar masyarakat peduli dengan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Ya, berarti sudah berapa lama Mas Lili sebagai Pensosmas ini? Sama Bu Harni mungkin? Saya dan Mas Lili ini sudah menjadi Pensosmas kurang lebih 3 tahun ini, Mas. Dari 2017 tadi sudah disampaikan sama Mas Lili bahwa kita direkrut tahun 2017 dari kita mengikuti pembekalan di Dayupak itu untuk saya sendiri mewakili dari Kecamatan Kalijambe. Untuk proses perekrutan juga sama dengan Pak Lili melalui TKSK tempat saya Pak Kaswanto. Untuk pengertian Pensosma tadi sudah dijelaskan Pak Lili panjang lebar. Mungkin saya nambahi dari hasil pembekalan tahun 2017 kita berhenti sejenak, tapi kita tetap melakukan kegiatan di daerah masing-masing. Baru tahun 2018 kita ada undangan Jambore Nasional di Jakarta. Pada saat perekrutan di tahun 2017, waktu itu masih Pak Santoso, Pak Catur mungkin belum bersama kita. Pola hidup masyarakat, pola pemikiran masyarakat agar berubah, yang tadinya tidak mau menjadi mau, semacam itu Mas Seiko mungkin. Yang katanya ini untuk kegiatan sudah kita lakukan selama ini, ya mulai dari memfasilitasi, komunikasi, jejaring dan sebagainya dengan teman-teman sudah kita lakukan bersama-sama. Karena selain saya dan Mas Lili, saya yakin teman-teman di Sragen ini juga sudah mendengarkan dan mungkin juga mewakili teman-teman. Kegiatan kita sudah ada di masyarakat. Mudah-mudahan ke depan nanti pemerintah bisa merespon kegiatan kami. Mungkin itu tambahan dari Ternyata saya. relawan nih. Iya, Relawan, saya kira betul. pegawai apa gitu, Wah. pegawai negeri, pegawai setengah swasta. Nah, Iya, yang relawan. saya tanyakan, Pensosmas berdua ya, Bapak dan Ibu, adalah tugas Pensosmas itu melakukan penyuluhan sosial yang apa, yang realita apa, kalau di di tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan itu yang disampaikan itu apa kepada mereka? Oh iya, Monggo. mungkin Mas Lili dulu. Tugas dan fungsi kami selaku Pensosmas masyarakat, Okay. ya, salah satunya adalah kita mengajak kepada masyarakat untuk peduli, untuk bisa memahami arti kepedulian kepada masyarakat lain. Kemudian dengan kondisi saat ini Mas Saiku, ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan khusus, ya, tapi saat ini adalah permasalahan-permasalahan umum. Misalnya saat ini dengan adanya COVID-19 ini, pandemi ini kita juga ikut serta menyampaikan ke masyarakat apa toh COVID-19 ini, terus nanti efeknya apa, terus bagaimana, apa arti virus ini dan sebagainya. Nah, itu salah satu ya kegiatan kita untuk menyampaikan ke masyarakat bagaimana cara penanggulannya, bagaimana cara-cara kita mengantisipasinya, seperti itu Mas Saiko. Terus sedikit juga memberikan informasi Mas Saiko, bahwasanya kita direkrut untuk menjadi penyuluh sosial masyarakat ini syarat-syarat khusus untuk keadministrasian, ya memang di awal adalah kita harus mempunyai ijazah kelulusan, yaitu minimal SMA gitu ya, ataupun sederajat. Terus kemudian umur setidaknya adalah minimal 23 tahun, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan setidaknya sudah pernah ataupun sudah
menjadi relawan sosial masyarakat, misalnya di organisasi-organisasi masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain, menjadi tokoh misalnya pemuda di Karang Taruna, atau menjadi tokoh di pertemuan misalnya PKK, drama wanita dan sebagainya. Jadi itu memang jiwa-jiwa sosial memang itu dibutuhkan untuk menjadi pensosmas masyarakat ini. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, pensosmas masyarakat ini memang dituntut untuk melakukan edukasi, ya. Terus kemudian ya sebagai informan juga, sebagai tangan panjang juga, sebagai istilahnya partner lah dari pemerintah desa, karena kita memang berada di desa, yaitu menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Apalagi saat ini luar biasa ya polemik di masyarakat dengan adanya pandemik ini, dengan adanya COVID-19 ini kan pemerintah meluncurkan atau mengadakan bantuan yang luar biasa. Itu ada masalah juga ya? Ya, tidak cuma ada tapi banyak. Oh iya. Karena terkait dengan bantuan itu di dalam masyarakat banyak sekali miskomunikasi. Mungkin kurangnya informasi masyarakat ataupun kurangnya dari pemerintah itu memberikan informasi-informasi terkait dengan bantuan, terus tupoksi siapa saja KPM yang menerima bantuan itu sendiri, atau pendataan-pendataan, proses-proses itu pun masyarakat terkadang tidak tahu kan itu. Maka kita selaku Pensosmas juga ikut serta di dalamnya, memberikan pencerahan siapa toh yang berhak menerima bantuan ini. Karena bantuan dari pemerintah itu tidak hanya satu jenis, Mas Eko. Banyak jenis ya. Dari dinas sosial sendiri begitu banyaknya bantuan-bantuan, baik PKH, baik sembako ataupun mungkin dari himbara, terusan transfer pos dan sebagainya. Itu banyak. Apalagi yang saat ini mohon maaf di masyarakat banyak sekali polemik atau permasalahan, yaitu terkait dengan bantuan BLT, yang dari dana desa kecamatan. Ya, dari dana desa itu, DD itu kan diambil 30% dari dana desa, yang mana desa itu mendapatkan bantuan DD di atas 800 juta, itu 30%. Kemudian kalau di bawah 800 juta itu 25%. Nah, di situ permasalahannya terkadang penerima, Mas Eko. Ya, kadang itu sudah dapat bantuan yang satu, tapi masih mendapatkan bantuan ini kan, double berarti. Double. Nah, itu jadi suatu permasalahan. Kenapa? Terkadang kita ada pembenahan di dalam pendataan. Mungkin data-data yang di awal itu ada tumpang tindih. Nah, itu maka kita sedikit banyak harus memberikan pencerahan kepada masyarakat biar tidak salah paham terkait dengan bantuan-bantuan itu. Tidak kalah pentingnya juga, kita juga memberikan suatu semangat, acuan, supaya masyarakat itu tidak serta-merta menjaga bantuan, Mas Eko. Itu karena kan kebanyakan masyarakat kita, wah itu bantuan rumangsa enak dan sebagainya. Nah, tugas kita salah satunya adalah memberi motivasi. Ayo kita berubah, setidaknya kita kalau bisa ya memberi bantuan pada yang membutuhkan, ataupun jangan ngantong terus itu ya. Jangan cuma ngantong terus kan, walaupun itu dari pemerintah. Tapi kan sebenarnya dari pemerintah pun bantuan-bantuan itu kan sudah tertuju kepada orang-orang yang benar menjadi tupoksinya atau yang membutuhkan. Itu. Terus kenapa ya? Kenapa panjenengan itu kok pengen jadi atau menjadi itu Pensosmas? Padahal itu kan hanya sukarelawan. Wis sulit menghadapi orang banyak, terus Anda juga menghadapi di lapangan itu ternyata tidak enak gitu. Kok pengen jadi Pensosmas? Kalau saya pengen jadi penyiar aja gitu. Kenapa gitu loh? Sulit kaya ngono kok yo dadi Pensosmas gitu. Pertanyaan yang luar biasa itu menurut saya. Alhamdulillah
Jawaban saya singkat padat. Nggih. Itu lahir dari hati nurani. Gitu ya. Jadi tidak bisa dibayar dengan apapun. Nggih. Katakanlah itu sudah lahir dengan kepedulian, mungkin rasa jiwa peduli. Ya. Jadi kita lahir sebelum masuk di Pensiunas ini kan sudah masuk di berbagai organisasi sosial. Iya. Sudah masuk di berbagai organisasi sosial masyarakat. Dan di organisasi itu rata-rata tidak ada fee ataupun gaji gitu. Gaji kan gitu. Alhamdulillah juga berjalan. Okay. Saya hanya yakin selagi kita masih dibutuhkan orang lain, selagi kita bisa membantu orang lain, maka orang lain ataupun Allah pasti akan membantu kita. Sudah, ibunya. Ya. Ibu mungkin saya bisa menambahi apa yang disampaikan Pak Lili ya. Untuk Pensos tadi sudah panjang lebar disebutkan Pak Lili, tapi saya menggarisbawahi pertanyaan Mas Saiku kenapa milih Pensos itu ya. Nggak ada pilihan Mas, panggilan jiwa itu. Panggilan jiwa, nggak tahu ya Mas, mungkin sudah dari sananya di garis. Ketika melihat warga kita, misalkan salah satu contoh tidak tercover bantuan padahal dia membutuhkan, jiwa ini pengen ngurus gitu ya, pengen membantu dia, tapi tidak bisa kita memberi dengan materi, tapi bagaimana kita bisa mengupayakan mereka supaya mendapatkan haknya. Itu mungkin panggilan jiwa tadi ya Mas. Berarti itu juga termasuk harapan nih panjenengan gitu ya. Iya. Harapan kalau tidak adil penerimanya itu sampai seperti itu gitu. Iya, itu yang memunculkan niat dari kita gitu ya Mas. Memang banyak tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk data-data itu di lapangan itu banyak sekali yang tadi disampaikan tumpang tindih, dalam arti ada yang satu orang double bantuan karena ada dua versi mungkin ya, dari data dari BPS dan data dari DTKS kesejahteraan sosial itu kan kita akhirnya membuat data tersendiri Mas yang kaitannya dengan kemarin. Salah satu contoh yang kita berikan gitu ya, karena memang kita itu hadir di masyarakat itu ya seperti ini, ibaratnya jadi ujung masyarakat, warga, jadi tumpuan segala protes. Iya Mbak, karena sekarang tahu Mas, apalagi hal bantuan, angin puting beliung tanya, ada korban kebakaran gitu ya? Tapi kalau dapat bantuan enggak tanya. Kalau tidak dapat pada gerudukan tanya. Karena memang kebetulan gini Mas. Itu yang tanya itu tetangga atau yang kan jenengan Kali Jambi? Iya. Apakah hanya orang-orang Kali Jambi saja yang tanya? Atau? Wah, masalah WhatsApp itu gitu ya? hampir semuanya Mas. Karena memang non sewu untuk bantuan semacam ini kita tidak melihat miskin atau kaya. Pada saat seperti ini yang kaya pun jadi miskin hatinya Mas, pengen minta diberi gitu ya, minta diberi loh, gelang kalungmu gede kok njaluk PKH gitu ya, njaluk beras dan sebagainya. Kadang kita ya semacam itu Mas, karena memang berbenturan lah, tapi kan utangan dan sebagainya. Hal-hal semacam itu yang kita berikan di masyarakat Mas. Memang kita kan tadi nggih melalui pertemuan-pertemuan, mungkin juga door to door, memberi pemahaman yang sifatnya kita memberi informasi tadi ya kepada masyarakat untuk memahami bahwasanya tujuan dari pemerintah itu sebenarnya bagus untuk membantu warga yang tidak membutuhkan supaya tercukupi kebutuhannya. Cuman kadang data itu kan tidak update setiap tahun Mas. Mungkin kayak kemarin di sudah meninggal masih dapat itu. Betul. Di BST kemarin yang dari pusat itu ya. Itu di tempat kami saja ada yang mengembalikan 3 orang karena yang 2 sudah pindah ke Jakarta. Itu salah satu contoh, yang satu meninggal. Itu kan eman-eman Mas. Sedangkan yang tidak membutuhkan banyak sekali. Tapi tidak bisa digantikan karena sekarang sistemnya kan online. Pakai nik itu nggak bisa ditipu daya. Maksudnya untuk membantu yang lain, tidak bisa supaya mengena yang lainnya gitu ya. Akhirnya untuk semacam itu dikembalikan. Terus ya, untuk yang tadi disampaikan Mas Lili yang kaitannya dengan BST dan BLT itu kan bantuannya nilainya sama, cuman kadang jumlah
personilnya kan berbeda-beda. Yeah. Ya KPM-nya berbeda-beda. Kalau di tempat kami dari dana desa yang tadi disampaikan 30% dari 800-an itu di tempat kami per RT rata-rata 7 orang yang sudah mendapat. Tapi juga banyak yang belum tercover itu. Yeah. Karena kebetulan saya punya data sendiri Mas, yang dapat PKH siapa, yang dapat sembako BPNT itu siapa, yang jadi korban COVID ini berapa, misalkan pengangguran dan sebagainya itu berapa banyak orang. jenisnya berarti ya Bu ya? Oh banyak, nggih. Termasuk raskin itu juga? Iya, raskin itu Karena ya saya BPNT nggak itu. paham gitu, jenis-jenis bantuannya apa gitu. Iya. Nah untuk jenis-jenis bantuan nanti biar Pak Catur aja yang berkewenangan. Nah tadi dari Iya. tadi itu Pak Catur pengen jawab sesuatu gitu. Oh iya, bisa, Silakan Pak Catur monggo. untuk menambahi atau Kita apa nyantai gitu. aja, Ini kita Mas, santai bisa. aja ya. Iya, ya. iya, Monggo Mas, Pak Catur. oke. Atau Pak Warjo nanti juga mau Monggo. menambahi gitu ya. Terima kasih. Terkait dengan bantuan sosial, itu memang ada beberapa, baik dari pusat Kementerian Sosial, provinsi maupun Dinas Sosial Kabupaten. Jadi untuk Kementerian Sosial itu ada PKH dan ada BPNT. Jadi yang ditanyakan Mas Saiku tadi Raskin itu sekarang BPNT. Oh. Jadi dulu Raskin, terus Nggih. ganti Rastra, terus Walah. ganti ini Apalagi? terakhir itu BPNT. Saya nggak ini. paham kalau itu, BPNT Pak. ini bantuan non tunai. Oh iya. Bantuan pangan non tunai, wujudnya pangan itu berarti kan beras sama telur. Diganti non tunai itu uang Pak berarti. Iya, non tunai, jadi Lah ya? pangan barak, jadi Oh. beras sama telur. Oh, yang iya, mengeluarkan e-warung di e-warung desa masing-masing. Kok Terus- nggak paham ya? Karena saya orang kota mungkin ya. Oh ada Bisa toh. aja, Mas. Lagi makanya. Jadi itu bantuan itu dia masuk di TKS, itu data terpadu kesehatan sosial. Nggih. Itu yang BPNT tadi, yang terkait dulu Raskin, Rastra, terus jadi BPNT. Yang PKH ini orientasinya bagi ibu hamil dan masih nipas yang punya anak, termasuk ibu hamil dan yang punya anak masih perlu pendidikan tingkat dasar, tapi Nggih. SD SMP tapi miskin, itu juga dapat PKH. Dari provinsi itu ada yang bantuan BLT, bantuan langsung tunai, yang Kementerian Sosial BST, bantuan sosial tunai. Terus yang BLT DD itu dari dana desa yang 30% dari Nggih. kegiatan untuk penanganan COVID-19. Terus yang dari Dinas Sosial sendiri, Kabupaten Sragen juga melakukan refocusing anggaran untuk semua kegiatan dinas OPD itu 50% untuk penanganan COVID-19 dalam wujud sembako yang diberikan untuk KPN non DTKS. Jadi yang Nggih. non PKH dan non BPNT tadi, Mas. Sekilas gitu, nanti bisa kami tambahkan lagi kalau ada pertanyaan. Iya. Mungkin bisa nambahi sebentar. Monggo. Yang bukti yang kita lakukan ya, mungkin karena sesuai dengan PKH ini, dengan adanya Pensos Mas di tempat kami, saya kerjasama dengan pendamping PKH, Nggih. karena kebetulan PKH ini kan tahun kemarin kan ada penempelan stiker Mas. Nggih. Kita Oh, mendampingi yang PKH ya, itu ya. mendampingi pendamping PKH, Nggih. mensurvei ya KPM penerima PKH itu, ternyata dari hasil survei di lapangan kemarin sudah ada yang mengundurkan diri sampai 10 orang Mas. Oh, berarti Satu desa di dari tempat saya, dari pertama dia menerima, Menerima. terus karena sudah mampu mengundurkan diri gitu ya. Iya, Oh, karena gitu. dengan adanya penempelan stiker itu betul-betul efek jerah. Caranya malu. Malu Mas. gitu? Nah, Oh. malu. Sebelum ada penempelan stiker dia Pengen, mau rebutan, aja, enggak rebutan itu ya? iya, Oh. enggak merasa malu kalau Nggih, dia nggih, dibantu gitu. Mungkin itu ya bukti nyata kehadiran kita ibaratnya terjun di lapangan hal-hal semacam itu, Nggih. menjawab yang agen perubahan tadi ya Mas ya. Oh, Mungkin yang itu. kalau saya tahu di selatan saya rumah itu ada yang merah putih itu, Bu, bukan? Iya. Merah putih yang maksudnya jangan dilepas, ini stiker gitu. Iya. Oh, apakah itu yang PKH itu penerima? Oh, gitu Ya, ya. kalau masih distempel ada stikernya berarti dia masih Gede masuk gitu, program. ada bendera merah putihnya. Iya, masih program. Itu semuanya termasuk menerima nggak? Contohnya kalau listrik itu dia termasuk listrik yang subsidi gitu. Oh, belum tentu itu Oh, belum Mas. tentu. Iya, Oh. karena kan nah untuk bantuan listrik di tempat kami kemarin
itu ada pendataan ulang Mas. Kalau PKH itu kan memang sudah dari Kemensos ya. Kalau biasanya listrik itu melalui desa mendatang siapa saja yang belum punya listrik suruh mendata, nanti didata baru diajukan. Bahkan kadang proses pengajuan sama realisasi karena terlalu lama Mas. Ada yang nggak sabar jual kambing. Walah Mbak tahu kalau mau dapat tahun niki ya 10 tahun agak kelar. Lah kok ora kanti. Saya jual kambing karena memang napa nggih lampunya kan lama nunggu nggih. Nyantol kan nggak enak gitu Mas Eko. Semacam itu ya untuk bantu-bantuan yang kaitannya di non PKH dan BPNT itu kita terjun di pendataan. Biasanya pemerintah desa dilibatkan dalam hal selain itu loh PKH dan BPNT mungkin itu. Gitu ya. Pak Warjo mungkin nambahi? Ya, untuk bantuan yang ada di masyarakat tentu saja saya kurang paham, sudah cukup barangkali dari penjelasan Pak Catur untuk kali ini. Lanjut. Sekarang kita ini ya, apa masalah COVID nih ya? Kita lanjut ya. Seperti diketahui bersama bahwa kita sedang dihadapkan pada bencana non alam. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini sebagai seorang penyuluh sosial masyarakat, apakah Anda mengetahui dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini ke masyarakat? Pasti banyak ya. Monggo silahkan. Saya ya. Terkait dengan adanya COVID-19 ini atau virus corona, ini di masyarakat luar biasa. Efek sampingnya kan gitu. Saya sendiri juga loh Mas. Oh iya. Berarti termasuk dampak no? Dampak tapi nggak nerima bantuan kok, nggak termasuk gitu loh maksudnya. Gitu. Saya kira perlu didata ya Mas. Iya masuk. Salah satu efeknya Mas Aiku. Monggo. Mungkin ini dirasakan semua masyarakat di Indonesia nggih. Salah satunya adalah pemutaran atau perputaran ekonomi yang luar biasa kan gitu. Banyak sekali pengusaha-pengusaha dengan adanya COVID ini mengalami ya kolab atau kebangkrutan. Tidak lancar gitu ya. Tidak lancar. Ada juga yang pedagang-pedagang dengan adanya COVID ini luar biasa. Ini banyak yang mengeluh, sepi dan sebagainya. Kemudian di masyarakat secara umum juga ada rasa ketakutan Mas Aiku. Itu yang perlu kita perhatikan juga, karena dengan ada rasa ketakutan itu kan akan menyebabkan masyarakat itu kalau bahasanya imun atau kekebalan tubuh menurun gitu. Nah di sini peran serta kita selaku pensos masyarakat salah satunya memberi penjelasan terkait dengan kondisi ini, apa toh dampaknya COVID-19 ini ke masyarakat, kemudian virus ini bagaimana atau menularnya ataupun sampai di situ juga. Iya, kok bisa terjangkit dan sebagainya. Terus kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, apa toh dampaknya dan sebagainya. Jadi pensos masyarakat ini kalau bisa dikatakan super wover ya. Bukan super wover aja. Semua dikatakan bisa kan gitu. Walaupun sebenarnya kita juga di dalam pembekalan mungkin kita masih butuh masukan-masukan, butuh ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Kemudian saat ini Mas Aiku, ini yang real kondisinya ya, mungkin Mas Eko juga merasakan ini dampak di anak-anak terkait dengan pendidikan sekolah. Mungkin yang kemarin tidak melakukan ujian itu ada rasa suka karena enjoy dengan kondisi ini, kondisi libur tidak gitu berpikir hasilnya, tahu-tahu sudah lulus. Nah, itu. Tapi psikologi anak ternyata banyak sekali yang menurun terkait dengan pendidikan ini. Mungkin karena pendidikan saat ini kan sementara di off kan dulu, diperhatikan dulu gitu ya. Online. Jadi secara online pendidikannya. Terus anak-anak pun ada yang paham terkait dengan COVID ini, ada yang tidak. Kalau yang tidak paham kan mereka maunya main keluar terus. Padahal bahaya ya. Itu bahaya. Kemudian dia juga tidak berpikir masalah pendidikan ini, ya udah bebas. Tapi yang tahu dan peduli
ya otomatis dia juga merasa takut di rumah. Terus kemudian kegiatan-kegiatan belajar yang kesehariannya dulu begitu enjoy, ya, begitu senang, tapi saat ini malah ya, lewat online dan sebagainya harus berpikir kan itu. Nah ini juga kita selaku Puskesmas masyarakat kita senantiasa memberikan motivasi. Ayo semangat walaupun kita dianjurkan di rumah waktu Covid itu, Lockdown. tapi kita tetap ya seperti apa itu kegiatan-kegiatan tetap seperti biasa di rumah gitu. Itu Mas Iko? Ya, terus pemerintah kan sampai sekarang menggelontorkan bantuan-bantuan yang jenisnya banyak tadi ya. Nah, itu peran nyatanya itu apa? Apa contohnya seperti ini? Kalau ada bantuan, panjenengan mendampingi di desa atau jenengan itu 24 jam apa itu standby di situ? Apa juga nenek beras teko jenengan ngangkuti gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini peran aktifnya pada waktu bantuan itu turun itu bagaimana? Yang contohnya peran yang mau kita, membagikan gitu ya. Ya Mas Eko, peran kita selaku Puskesmas ya tidak segitunya banget ya. Ya. Tenaganya Rokok banget ya. Salah satu peran kita yaitu mendampingi di dalam pendataan. Gitu loh. Oh, pendataan. Pendataan misalnya bantuan-bantuan terkait dengan adanya tadi Mas Eko menyebutkan raskin ya, misalnya bantuan terkait dengan sembako kan itu. Siapa toh yang seharusnya mendapat? Ya. Siapa toh yang tidak pantas mendapatkan itu? Kita dampingi. Panjenengan yang tahu lapangan gitu ya. Nah, sedikit banyak ya kita memberi masukan lah. Walaupun kebijakan itu bukan milik kita, tapi kan kita bisa memberikan masukan. Mungkin latar belakang itu kan kita sedikit banyak tahu masyarakat yang berhak menerima. Kalau yang BLT-DD itu Mas Eko, itu kan melalui proses-proses Musdus, Musdes. Nah, setidaknya kita ikut serta di dalamnya. Oh, pendataan dari bawah. Misalnya ada, loh ini yang seharusnya dapat, kenapa tidak? Yang ini seharusnya tidak dapat, kenapa diajukan kan itu. Itu juga kita mendampinginya sampai nanti di Musdes penetapan KKM yang menerima bantuan itu. Kalau terkait apa yang dikatakan Mas Eko tadi, apa ya ikut ngangkut dan sebagainya. Terkadang kita ikut. Oh, gitu ya. Terkadang kita juga ikut serta ngangkat telur gitu menyarankan oh harus sana dan sebagainya, ini terimanya ini kuponnya ini dan sebagainya. Kita juga ikut. Jadi ikut memantau pelaksanaan di dalam kegiatan penyaluran sembako itu sendiri. Pendataan tadi Mas, saya itu di tetangga saya, dia itu punya mobil tapi kemarin dapat 600.000. Maksudnya ada orang yang tidak punya, bener saya tahu gitu, tapi saya itu mau melapornya kan kemana gitu melapornya. Nah itu bisa dijawab nggak? Yang jawab Pak Catur tentang data tadi loh. Ya sedikit, nanti biar jelaskan Pak Catur, saya cuma sedikit mengutarakan di kondisi real ya. Itu tidak hanya tempat Mas Eko, banyak. Oh gitu ya. Karena apa? Masyarakat kita saat ini terkait dengan adanya bantuan COVID-19 ini, di dalam benaknya, di dalam pikirannya, mohon maaf, ini sudah kerasukan bahwasanya gini, setiap yang terkena dampak COVID-19 pasti dapat bantuan, kan gitu. Nah itu salah satunya itu. Kemudian terkait dengan kenapa yang punya mobil kok dapat bantuan, kemudian yang tidak punya kok tidak dapat, ya, itu Mas Eko. Gitu ya. Harus menerima. Gini Mas Eko, itu akan berbagai bantuan ya, tidak hanya satu bantuan. Mungkin yang tadi notabene tidak menerima bantuan, katakanlah bantuan yang BLT, katakanlah ya. Mungkin dia sudah terdaftar di PKH, sudah masuk di data-data bantuan yang lain. Nah kemudian karena ruang lingkup di situ untuk mencari orang yang terdampak COVID-19, kemudian untuk pendataan itu butuh orang yang benar-benar belum mendapatkan bantuan yang lain. Mungkin seperti itu Mas Eko. Misalnya kasus Mas Eko, kalau saat ini belum masuk di database bantuan yang lain, bisa jadi daftarkan ya. Karena kan Mas Eko masuk. Nah makanya itu saya juga pernah bingung gitu. Satu RT saya itu kan ada yang menerima di pos itu kan lewat Dona itu. Padahal dia itu punya mobil. Apakah ini keliru dari Pak RT? Kita tahunya hanya dari RT. Ya, itu loh, maksudnya datanya dari mana? Kalau BST itu datanya langsung dari pusat ya. Pusat toh. Pusatnya tahunya dari mana Mas?
Itu dulu usulan dari bawah, cuma kadang ambil update data itu bukan tahun ini. Oh, dulu-dulu ya. Makanya kemarin itu Pak RT di demo gitu. Ada juga yang apa ya, dulure dapat gitu. Akhirnya kan sampai segitunya saya juga tanya sama mereka lah. Itu Pak RT kui datanya pura data diajukan itu, tapi Pak RT juga nggak tahu gitu. Ya. Contohnya seperti Ini itu. juga salah satu catatan Mas Rancu, Eko ya. nggih. Betul sing jenengan atur kayak mosok tunggale Pak RT untuk padahal wis duwe wis Dulure mampu, ada yang lain yang seharusnya menerima mak tidak. malah Ini- dapat ya, nggak dapat. Ini kita dengan siaran ini semoga mendengarkan Pak RT, Nggih. kita juga memohonlah dengan adanya pendataan bantuan-bantuan ya ke masyarakat. Mari kita utamakan yang benar-benar membutuhkan. Membutuhkan. Gitu. Bukan cuma adanya kedekatan, bukan cuma adanya persamaan emosional politik. Saat ini kan banyak sekali dengan bantuan itu terkadang Tunggangi gitu ya. dibawa-bawa dengan emosional politik yang sama. Nah ini mohonlah, ayo kita bareng-bareng. Terus sebagai Pensosmas bagaimana mengantisipasi keluhan-keluhan masyarakat tadi, Mas? Ya termasuk tadi. Oh gini, insya Allah ini terkait dengan kalau kita sebagai Pensosmas sifatnya kan adalah pendampingan, terus nanti akan memberikan masukan-masukan mungkin ke petugas-petugas sosial yang lain yang berhak memasukkan data. Karena kan kalau Pensosmas tidak berhak memasukkan data Mas Saiku. Nah, itu nanti kita mengusulkan dan mungkin bisa juga mengajukan terkait masyarakat yang benar-benar harus menerima. Terus kemudian insya Allah dari Dinas Sosial, dari Kementerian Sosial juga, terus dari paling bawah mungkin para petugas PKH ataupun TKSK akan selalu mengadakan update data, verifikasi data, kebenaran data itu. Biar nanti dari bawah sampai Kementerian Sosial itu sinkron, sama. Ya. Jadi tidak ada tumpang tindih insya Allah nanti kedepannya seperti itu Pak Catur. Terus ini mau menambahin? Bu, Iya, monggo. saya tak menambah apa yang disampaikan Pak Lili ya, kaitannya dengan pendataan BST. Saya ingat betul karena kebetulan saya juga terjun di desa ya Mas ya. Untuk BST itu berawal dari apa ya, Pak Presiden Jokowi. Nah, di televisi itu bahwasanya barang siapa yang terdampak COVID nanti supaya mendata. Nah, berdasarkan Kayak itu, ayat Mas, Al-Qur'an ya, barang iya, siapa. betul, iya. Pak RT kan diminta. Nggih. Waktu itu diminta mendata semua warga, ya secepatnya. Dalam artian terlambat sedikit saja sudah tidak bisa masuk gitu ya. Ternyata dari hasil pendataan di tempat kami sendiri itu dari data usulan per RT itu banyak sekali Mas. Untuk yang terdampak BST itu ya, karena memang mereka kan taunya pokoknya yang terdampak COVID dapat bantuan semua karena Pak Jokowi presidennya wis janjikan. Ada Betul. satu RT itu semua diajukan namanya. Iya, Benar, betul. pernah. Iya, Di Bombo diajukan. sana. Saya Betul. menyebut ada. Itu satu desa itu kemarin tempat saya sampai seratusan 80-an Mas. Itu Dari data semuanya? itu terkumpul. Lah, setelah itu ternyata dari pemerintah sendiri membatasi untuk BST itu yang dapat hanya tempat saya hanya berapa puluh orang gitu ya. Di mungkin 40-an. Lah, yang sisanya diminta dibebankan di dana desa gitulah. Dana desa yang tadi 30% untuk warga. Lah, untuk pendataan di tempat saya menjawab Mas Saiku tadi, proses awal pendataan itu kan berdasarkan usulan Pak RT. Bahkan ada Pak RT yang usul ke dewe ya nek Mas. Iya, istrinya atau siapa, Dulure istrinya nggih dulure bahkan dia sendiri. Cuman karena terganjal kemarin kita bersama dengan teman-teman kita sendiri ya, karena kita juga bermitra dalam arti ya tokoh pemuda, Karang Taruna, dan mungkin juga Posyandu dan kader yang lainnya. Mbak, ini data usulan dari Pak RT itu tolong ada yang rancu enggak? Ada, ternyata ada. Setelah dicek ada Pak RT tadi, ada Bu RT, terus ada lagi yang dia dapat PKH, ada lagi yang dia dapat BPNT. Tolong corek Mbak, ya. Itu sebelum proses-proses semacam itu sebelum tadi dimusdeskan Mas. Tadi sebelum penetapan. Suara desa itu. Iya, iya.
dimusdeskan. Nah, itu yang bawa siapa, Mbak? Dalam? Pas musdes itu yang bawa Pensos, Mas, data itu. Kalau data itu kan RT? dikumpulkan di desa. Ke desa, ya kan? Iya. Iya. Iya saya mewakilinya di situ, Mas. Sebelum dimusdeskan di penetapan, saya sudah pendekatan dengan ya saya mempercaya RT sih, cuman kan ya ada yang nakal semacam itu. Tanpa sepengetahuan mereka yang kira-kira tidak mampu, dia dapat, saya coret, Mas. Saya coret dengan pertimbangan teman-teman itu. Juga memberikan masukan kepada pemerintah desa bahwa dia tidak dapat karena alasannya gini-gini gitu. Semacam itu mungkin yang untuk masalah pendataan yang terkait dengan peran kita, bukti nyata. Apakah perlu kita tadi mungkin ngotong-ngotong beras? Ya hal semacam itu pernah saya lakukan. Saya berikan pada dia kan penerima BPNT yang lansia itu, Mas. Nun Sewu kan memang nggak kuat gitu, nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Kalau yang bisa jalan kadang saya antar karena kebetulan sekali dua kali pada saat turun di Ewarung saya juga mendampingi karena ada grup tersendiri. Ketika beras itu turun, itu Ewarung sudah woro-woro di grup. Ayo ini beras wayahe turun. Tolong kartu dikumpulkan 1 minggu lagi karena kan modelnya kartu, Mas, kartu kayak ATM itu. Dari kartu-kartu itu kemarin banyak yang kurang juga, Mas, saldonya 0. Wah, yang saldo 0 itu juga bengok-bengok. Ora mungkin ini saldo saya 0, paling sing nilep pemerintah. Dipek Ewarung dhewe sampai segitunya masyarakat. Setelah diberitahu perin-perinan ini saldonya 0. Mereka tidak tahu saldo 0 sing kepiye. Sampai pemberitahuan gini loh, Mbak. Jenengan nak belanja pakai napa? Pakai uang. Lah nak jenengan dompetnya mboten diiseni. Sing ngangge belanja napa? Ya ora belanja. Lah ini kasus saldo 0 ya semacam ini. Oh, gitu ya. Hal-hal semacam itu harus diterangkan gitu ya. Iya, harus diberitahukan nih. Karena enggak diterangkan aja kadang masih enggak paham. Apalagi enggak diterangkan bahasa itu semacam itu. Ya semacam itulah apa yang bisa kita lakukan gitu nggih. Dan di antara data-data warga miskin yang mungkin tidak tercover PKH atau tercover BPNT, ternyata dari organisasi mereka sendiri merasa gitu, Mas. Waduh. Banyak warga kita yang tidak mendapat dari arisan mereka, ternyata juga ada terkumpul iuran ibaratnya tabungan, itu mereka sukarelawan dari uang-uang yang mereka arisan itu, Mas, ya. Setiap bulan jimpitan itu satu diberikan untuk bulan ini diberikan pada warga yang tidak mampu karena kan mereka juga saya kasih tahu itu tadi, Mas, data-data yang tidak mendapat PKH yang di luar PKH, di luar BPNT, di luar BST, di luar BLT. Bahkan kemarin saya sampai minta beras tempat Pak Catur. Alhamdulillah 1 orang itu tidak dapat apa-apa, Pak. Kasihan dia itu buta, masuk disabilitas ya, Pak ya. Itu berasnya siapa itu? Berasnya siapa? Gimana? Beras. Iya, itu mungkin dari jimpitan gitu PSN ya. Itu ASN. Karena ini ya kurang atau gimana itu? Enggak kebagian. Saya kemarin hanya Pak, ini kok ada beras banyak. Mbok saya minta tak bawa tak kasih ke orang. Ibaratnya saya jalan ke Sragen biar dapat sekalian jalan gitu loh. Tapi suratnya gimana? Surat nanti tak antar pada saat saya ke Sragen. Alhamdulillah kemarin 1 orang itu sudah tercover 10 kilo, Mas. Jadi sampai Pensos Mas itu sampai detail tahu bahwa yang berhak ini dan yang tidak ini sebenarnya. Karena tidak dapat, panjenengan punya rasa untuk memintakan lagi gitu, biar mendapat gitu ya. Itu kan bukti kita kan tidak hanya melaksanakan penyuluhan, Mas, tapi juga menggerakkan masyarakat berpartisipasi tadi ya, untuk membantu warga yang tidak tercover di data mana-manapun. Mungkin itu tambahan sedikit. Pendengar Wali Songo FM yang sangat mendengarkan ini sangat bahagia sekali, Pak, paling ya. Karena pendengar kami itu di desa kebanyakan ya. Makanya dari itu ini edukasi yang sangat menguntungkan bagi pendengar dan juga ini mengedukasi benar-benar bahasanya kok ada keseruan itu sudah dijawab semuanya. Mungkin ada tambahan, Pak Catur? Tambahannya? Monggo. Terima kasih tadi terkait data ya. Memang data ini sebenarnya usulan kan dari desa melalui musdus maupun ke dimusdeskan.
Jadi dinas sosial itu cuma menindaklanjuti usulan dari desa. Terus kita melanjutkan ke data Pusdatin, pusat data itu di Kementerian Sosial. Cuma kadang usulan itu mungkin nggak diupdate maupun nggak ditindaklanjuti, akhirnya kadang turun masih sesuai data yang lama. Padahal yang lama itu ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang betul. ini ya. Terus awalnya maksudnya awalnya data itu ceritanya tahun 2015 itu data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Padahal namanya data dari BPS itu kan udah istilahnya data nasional, yang secara validasi dia akan turun langsung sebenarnya. Tapi kenapa setelah dinas sosial maupun Kementerian Sosial itu mengeluarkan bantuan masih salah ya sasarannya, terutama data-data kalau double memang kemungkinan double, jadi permasalahan double, kadang yang seharusnya dapat tidak mendapatkan, yang seharusnya udah kaya malah mendapatkan. Itu kan ya namanya data itu istilahnya nggak gampang memang ya. Makanya harapannya nanti setelah ada dalam rangka pendataan karena adanya pandemi COVID ini, harapannya nanti ke depannya data itu semakin baik, semakin nggak tumbang tindih, ada database yang terpadu, dan harapan pula desa juga mempunyai database versi desa. Dan menambahkan terkait yang bantuan tadi, memang yang Mas Saiku istilahnya ada yang seharusnya dapat nggak dapat itu. Ini menggarisbawahi bahwa untuk yang bantuan PKH maupun BPNT itu sifatnya rutin tiap tahun, ini dari kementerian. Tapi untuk yang dampak COVID itu cuma 3 bulan, dan BLT itu BLT maupun BLS itu kan bentuknya tunai 600.000 yang 3 bulan. Untuk yang BLT DD itu dana desa itu juga 3 bulan ya, tapi terkait itu dengan anggaran desa, dana desa. Jadi makanya termasuk untuk COVID ini di anggaran maupun sembako ini memang diperuntukkan untuk non DTKS. Jadi non DTKS tadi non yang BPNT maupun PKH. Makanya tadi Mbak Ani sempat menyampaikan gara-gara pidato atau sambutan Pak Jokowi memang semua yang dampak yang kena dampak COVID, mungkin contoh yang PHK pabrik, termasuk ojol UMKM yang seharusnya bisa jualan, termasuk sopir itu memang berhak mengajukan karena memang di luar DKS. Cuma memang tugas desa maupun dinas sosial itu untuk men-screening atau menyandingkan orang ini udah dapat PKH apa belum, udah dapat BPNT atau belum. Lah ini tugas ini nggak ringan karena di dinas sosial itu hanya cuma ada IT 1 orang tok. Ya, maksudnya pengaruh di samping pengaruh data yang rumit, SDM yang istilahnya terbatas, terbatas, belum representatif bisa mewakili. Makanya peran sinergitas antara desa, kecamatan, dinsos itu diharapkan nanti terwujudnya data terpadu yang akhirnya ada data single data yang benar-benar bisa mewakili dan tidak terjadinya tumbang tindih. Demikian. Ini ya tadi dari awal sampai Pak Catur mengomentari dari 2 orang pensos ini, Malili Abu Hari, adalah dari data, dari dampak-dampak ya. Sekarang kita beralih lagi ya, karena ini sudah session terakhir, yaitu tentang new normal Ibu Bapak ya. New normal ini kan kita sudah diwacanakan atau sudah diterapkan di beberapa daerah. Makanya kita sudah memasuki era new normal dan Pensosmas menjadi ujung tombak. Nah, apakah tugasnya Pensosmas atau pengetahuannya Pensosmas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Silahkan dijawab. Mungkin saya mencoba menjawab, Mas Eko. Untuk new normal ini ya, di tempat saya gitu ya, yang sudah saya lakukan dari penanganan COVID itu, karena kebetulan di tempat kami banyak perantauan pada saat COVID itu, kita menerapkan dengan posko ya Mas, dengan posko yang kita bentuk dengan sukarela, itu memberi istilahnya ada kesepakatan bahwasannya untuk perantauan yang sudah pulang itu dikarantina, yang belum pulang itu tidak boleh pulang sampai
COVID itu hilang. Nah, di new normal ini sekarang penerapannya masyarakat sudah sedikit memahami bahwasannya new normal itu terus normal itu enggak, tapi sedikit ada apa ya, ibaratnya tidak sedisiplin yang kemarin gitu ya, karena yang kemarin itu di tempat kami yang di perantauan tidak boleh pulang, tapi dengan adanya new normal ini kemarin diperbolehkan pulang, tapi dengan catatan tetap diminta surat jalan Mas, surat jalan rapid test yang dari Jakarta itu ya, untuk kesini suruh menunjukkan rapid test dan sehat, surat jalan gitu ya? Sehat tanpa proses karantina yang seketat, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, tidak diperbolehkan bergerombol di lingkungan pakai kita masker, ya, gitu ya. Ya ada min plusnya Mas dengan adanya COVID ini ya. Untuk di new normal ini mudah-mudahan saja kita bisa berdampingan dengan virus. Iya. Kondisi masyarakat tanpa gimana, Bu? Tidak harus tertular. Kondisi masyarakat di new kondisi normal masyarakat sekarang ini sudah mulai pulih di tempat saya yang kemarin. Maksudnya pulih itu tidak pakai masker? Ya tetap. Maksudnya enggak, tetap pakai masker, hand sanitizer, semacam itu masih tetap Mas. Cuman kan pulih dalam artian mereka beraktivitas yang dulunya berarti sudah jualan di rumah tidak hanya ya gitu sekarang tetap jualan di pasar, yang di pabrik sudah mulai berangkat kembali, yang perantauan pulang pergi sudah kembali beraktivitas, tapi dengan catatan membawa surat jalan dan kesehatan itu tadi. Ibu Hari juga ikut gugus COVID-19 iya. Mas Lili juga? Iya. Di desa ada, sukarelawan ada. Terdampak yang di desa itu yang terdampak COVID-19 penanganannya seperti apa? Singkat saja gitu. Penanganannya kalau ada gitu, ada perantauan gitu. Tadi ya seperti yang dikatakan tadi. Kalau di desa saya kebetulan tidak ada Mas, tapi di Kecamatan Kalijambe kemarin kan ada 2 wilayah yang terkena positif ya. Ya positif. Desa Krikilan sama Desa Wonorejo. Penanganannya gimana, Bu? Gimana? Penanganannya dari desa apa dari langsung puskesmas? Apa? Dari desa laporan ke puskesmas, dari puskesmas diambil ya, dibawa ke RSUD Ngemolong. Waktu itu di karantina di sana ya. Di karantina sampai 14 hari Mas. Karena kebetulan di Desa Krikilan itu kan dekat dengan museum Mas. Dia itu sebenarnya dia tidak PP, tidak pelaku perjalanan. Dia tuh pekerjaannya sehari-hari jualan mie ayam dan bakso. Cuman karena dekat banyak Sangiran mungkin ada wisatawan ya Mas ya, lapar mungkin jajan orang baru jajan di situ. Terkena itu yang menjadi apa ya, kecurigaan karena untuk yang di Wonorejo itu dia memang PP Mas, pelaku perjalanan dari Jakarta memang sudah perantauan semacam itu. Pada saat terkena itu Mas, imbasnya semua desa di Kalijambe zona merah. Zona merah karena hanya 2 desa yang kena, ada 2 orang zona merah. Itu sampai benar-benar rasa takutnya emang ada Mas. Iya sama, dulu saya juga takut. Iya, wah takut ini. saya sendiri aja Mas, waduh. Lah Mas takut gimana mau keluaran? Iya. Tapi nekat juga Mas, pasrah ngalah. Kita memang tujuannya memberi pemahaman, memberi edukasi kepada masyarakat lewat pertemuan-pertemuan itu, jangan takut walaupun di sini ada. Yang penting kita tetap menjaga keamanan, mengikuti apa yang sudah dianjurkan pemerintah. Iya, semacam itu. Akhirnya dari 2 orang yang sudah dikarantina ini dikembalikan pulang. Sebelum dikembalikan pulang Mas, efeknya luar biasa di tempat kami. Sampai pembatasan itu loh Mas, jalan-jalan ditutup, portal itu ya? Iya, portal, iya betul lockdown betul-benar. Sampai di posko itu penjagaan 24 jam non-stop tempat kami. Pemuda itu digilir per RT masing-masing. Aman berarti ya? Iya, sampai aman, biar jalan pun disemprot pakai disinfektan. Ada yang lewat harus kulon nuwun, searah semacam itu. Sempat pro kontra juga dari pemberlakuan khususnya yang di Wonorejo. Dari hasil ini karena ketakutan tadi ya, ketakutan ini sampai pemortalan jalan. Akhirnya mungkin ada salah satu warga, karena sekarang medsos kan luar biasa Mas, sampai ke telinga Bu Bupati waktu itu.
Bupati biasa langsung lapor Pak Camat dan sebagainya supaya portal itu dibuka karena dibuka karena itu akses jalan masyarakat benar-benar terganggu. Hal-hal semacam itu Mas, kadang mungkin Pak Camat dan sebagainya nggak tahu, tapi warga dengan adanya medsos ini kan sudah kesana-sana. Mungkin tujuannya sebenarnya bagus, tapi langkah pelaksanaan apa yang menjadi keputusan desa itu tidak disampaikan ke warga, akhirnya pro kontra semacam itu yang sudah ada di tempat kami setelah dari 14 hari ya, itu ternyata sambutan masyarakat luar biasa Mas, begitu mereka turun, warga berbondong-bondong memberi ucapan selamat kepada warga yang telah berhasil lepas dari sembuh itu, banyak sharing, banyak edukasi juga, banyak apa sebab dan sebabnya, terus harus bagaimana, itu terus menjadikan pemahaman bahwasanya ternyata COVID iso mari. Tenang saja, wong desa kuat, kebal, terutama wong tani nak gene panas, yang penting awake dhewe panas Mbak. Enggak duit, kebal kali duit. Ora apa-apa Mbak, COVID wis ra wedi. Jenengan ra wedi Mbah, ora wedi gene manas. Nggih, manas telot sawah nak wong desa gampang marine Mbak. Nak wong kota ya bener klepek-klepek langsung dang out semacam itu. Tapi itu sekarang Ibu pemahaman masyarakat sekarang sudah ini ya, di new normal ini apakah juga mematuhi cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun itu? Iya, ada yang tidak semacam itu. Nambah, kalau Bu Hani tadi menyampaikan adanya kronologi kejadian yang ada di Kalijambe ya. Tapi pada dasarnya kita melihat secara umum ya, terkait dengan new normal ini Mas Eko. New normal seakan-akan di telinga masyarakat ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, terus masyarakat mempunyai suatu arti tersendiri. Asumsi tersendiri ya. Dengan adanya program new normal, kemudian kayak bebas, hidup baru, bebas dari belenggu yang COVID kemarin. Gitu. Padahal belum hilang gitu padahal belum. Nah, tugas Pensos Mas Eko salah satunya adalah memberikan pengertian apa arti new normal itu. Mungkin kayak kemarin yang kita lakukan di tempat-tempat ibadah, kita sedikit banyak kasih penjelasan terkait dengan new normal ini, sistem cara ibadah bagaimana, terus kemudian protokol-protokol kesehatan harus dilakukan seperti itu Mas Eko. Terus kemudian di masyarakat secara umum kita juga beritahukan bahwasanya program new normal ini bukan berarti bebas, tapi melainkan ini adalah tata cara kehidupan baru di mana untuk mengantisipasi pandemik atau COVID-19 ini. Nah, dengan seperti itu ya masyarakat dimohon tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya ada pertemuan, kalau misalnya berangkat ke tempat ibadah, itu ya tetap harus protokol kesehatan dipatuhi. Nah, di situ yang cukup sulit Mas Eko. Karena masyarakat itu kayak misalnya pakai masker kayak gitu ya. Itu hal-hal yang sulit. Mungkin pas ketemu ya kita beri informasi atau kita beri suatu wacana terkait dengan masker dan sebagainya, mereka langsung paham, sadar pakai. Tapi besok dia pergi ya udah lupa lagi gitu. Sebenarnya bukan lupa, malas mungkin ya. Satu mungkin itu. Kemudian gaya hidup Mas Eko, ini kan new normalnya didorong untuk gaya hidup bersih. Nah, ini masyarakat kita mungkin ya sedikit banyak sudah mulai paham apa arti gaya hidup bersih itu, dengan cuci tangan. Seperti itu kan gaya hidup yang baru, dulu sudah nggak seperti itu, tapi sekarang kita adakan cuci tangan. Bisa dari mana-mana langsung cuci tangan. Terus misalnya berpergian kita harus pakai masker dan sebagainya. Seperti itu Mas Eko. Terus ini kan kalau di new normal ini kan jenengan banyak sekali perannya untuk mengedukasi orang-orang itu. Kalau tidak ada orang yang bandel itu gimana? Ada nggak menemui orang yang bandel itu?
tentang new normal itu. Tidak cuma ada, banyak. Banyak ya. Panjenengan sebagai Pensosmas tergerak enggak untuk itu loh, untuk Ya, karena mengedukasi kita mereka? selaku Pensosmas itu kan selaku pendampingan juga, Nggih. terus memberi informasi sebagai tangan kanan pemerintahan, program-program pemerintahan terkait new normal. Makanya sebatas kita sampaikan, gitu loh. Karena tidak punya hak untuk mengatakan harus. Iya. Ya, yang penting kewajiban-kewajiban kita sampaikan, arti-arti di dalam COVID-19 ini, new normal ini, dan apa-apa yang ada di dalam pandemik saat ini, itu kita sampaikan. Iya. Gitu. Kalau masalah dia mau mematuhi dan tidak, itu kan sudah ada wewenang yang lain. Iya. Gitu, Mas Eko. Sudah? Nah, sekarang kita ke sesi terakhir, yaitu pesan dan harapan untuk masyarakat dari awal tadi, tengah sampai COVID yang new era, new normal ini kita sudah bahas banyak sekali, dan mungkin masyarakat sudah, yang pendengar RWS FM sudah agak tahu banyak gitu. Jadi terima kasih kehadiran bapak-bapak yang ada di sini dan memang memberikan penyuluhan yang mengenai dari A sampai Z. Nah, sekarang adalah pesan dan harapan untuk masyarakat. Dari 4 bapak dan ibu ini, siapa yang mau menyampaikan harapan itu? Ya, pesan dan harapan untuk masyarakat. Satu-satu Mas Eko, biar Nah, satu-satu menyampaikan. monggo, dari siapa? Dari sana dulu atau sini atau dari saya? Monggo. Mboten sarabutan nggih. Ya, oke. Dari Pak Warjo. Monggo, Terima Pak kasih. Warjo. Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang Nggih. kebetulan bertugas di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Teknorajo Sragen. Nggih. Di mana untuk new normal ini sudah ada panduan bahwasanya untuk yang ini teman-teman tadi di luar panti. Ini yang di dalam panti ini memang semua tidak boleh keluar masuk, dan juga dengan memakai masker dan juga hand sanitizer setiap hari, dan juga ditambah vitamin untuk anak-anak itu supaya Sehat, imun. tercegah tambah imunnya. Nggih. Dan juga kegiatannya bimbingan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Harapan kami di kaitannya dengan COVID-19 ini terutama untuk disabilitas, baik disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas sensorik atau netra, dan juga untuk lanjut usia. Ini yang rentan terhadap COVID-19. Untuk itu saya selaku fasilitator dari Pensosmas ini, harapan kami informasi perilaku hidup yang sehat dan bersih tetap disampaikan kepada masyarakat supaya terbebas dari pandemik, dan juga semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Demikian. Terima kasih. Monggo lanjut Bu Harni. Terima kasih atas waktunya. Harapan kami ya selaku dari Pensosmas, mudah-mudahan dengan adanya COVID ini terjalin gotong royong ya, kerjasama yang baik antara warga dan mungkin juga stakeholder yang ada agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera sirna dari muka bumi, khususnya di Sukawati, Indonesia dan dunia ya Mas ya, sehingga kita masih bisa beraktivitas kembali. Amin, amin, seperti sebelum adanya wabah corona ini. Dan yang menjadi harapan kami khususnya dari Pensosmas sendiri, terima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini, membuka wacana baru, membuka pengalaman baru, dan membuka peluang-peluang bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, menjembatani persoalan masyarakat, karena di sini ada Pak Catur dan mungkin juga Pak Warjo yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi mitra kami ke depan untuk penanganan penyuluhan sosial yang belum tercover. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita berdua ini mewakili teman-teman Pensos yang lain, mungkin bisa menjadi acuan dari dinas, mungkin karena kebetulan di Sragen ini belum ada pengakuan secara khusus dari orang nomor 1 ya. Mudah-mudahan siapapun nanti yang menjadi orang nomor 1 di Sragen, mudah-mudahan tetap memperhatikan bahwa Pensosmas Sragen itu ada mewakili Jawa Tengah. Terima kasih Mas Eko. Oke, monggo Mas Lili. Iya, kalau saya cukup singkat Mas Eko. Pesan saya, karena saya selaku koordinator Pensosmas Kabupaten Sragen, saya menghimbau kepada teman-teman Pensosmas yang saat ini tidak bisa hadir, tetap semangat, tetap melaksanakan aktivitas sebagai Pensosmas, tetap
jaga keikhlasan, jangan lupa berdoa untuk keselamatan diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat. Kemudian untuk masyarakat Kabupaten Sragen, mari bersama-sama kita wujudkan Sragen menjadi zona hijau dari COVID-19 ini. Amin. Dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik lewat desa, dari dinas kesehatan maupun dari Pensosmas masyarakat. Sekian, terima kasih Mas Eko. Monggo Pak Catur sebagai penutup pesan dan harapan. Terima kasih kesan dan harapan kepada warga masyarakat Sragen pendengar Radio RWS dalam new normal ini, bahwa new normal adalah perilaku hidup di masa pandemi dengan tetap menjaga protokol kesehatan, di mana mengandung unsur protokol kesehatan menjaga kesehatan dengan memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan lainnya, dan tetap dan mungkin mari kita warga masyarakat Sragen bisa melaksanakan aktivitas untuk yang beribadah maupun punya kerja terkait dengan surat edaran Bupati Sragen telah menerbitkan surat edaran termasuk kebijakannya bahwa tetap dijaga ibadah pakai mungkin cek suhu, disediakan hand sanitizer di tempat ibadah, tempat cuci tangan, termasuk untuk yang punya kerja mungkin harus yang sifatnya tidak lebih dari 30 orang, yang istilahnya harus model yang resepsi banyu mili, jadi nggak terjadi gerombolan lama, istilahnya berterangan lama-lama, di mana harapannya bisa dikurangi istilah penyebaran virus corona ini, dan semua kita berdoa semua kepada warga masyarakat Sragen semoga wabah virus corona ini segera khususnya diangkat dari muka bumi Sukawati ini, dan umumnya wabah ini tingkat internasional dunia semoga segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, hilang dari muka bumi ini. Demikian, terima kasih. Matur suwun kepada semuanya yang hadir di sini. Ada Bu Harni dan Mas Lili sebagai perwakilan. Mas juga ada Bapak Catur, juga ada Pak Warjo yang telah hadir, dan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan dapat mengedukasi kepada masyarakat tentang new normal yang sudah diwacanakan oleh masyarakat. Dan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia di Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial yang telah bekerjasama dengan RWS FM 107.7 atau di www.rwsfm.streamingkita.com telah selesai. Dan terima kasih kepada pendengar semuanya yang insya Allah hari ini perdana, nanti tanggal berapa Pak Warjo? Tanggal 10 ya, dan tanggal 13 nanti kita ulang lagi, tapi ini hanya rekaman nantinya. Jenengan sudah tidak hadir ya. Itu hari ini saja panjenengan hadir, terima kasih, dan mudah-mudahan edukasi panjenengan sedoyo itu bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita menjadi masyarakat yang kuat, dan sehingga pandemi ini segera berakhir dan menjadikan Indonesia bersih dari COVID-19. Akhirnya saya Bundan Saiku pamit, dan terima kasih kepada yang hadir di sini sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dengan ucapan kita mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bundan Saiku pamit. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.